Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu dengan kode ticker BUZZ-LAN Indonesia. Analisa ini seperti biasa kita melakukan analisa secara fundamental. Artinya kita mendasarkan kepada laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia atau IDX. Sekali lagi analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan untuk perintah melakukan aksi, karena tiap investor itu punya pemikiran, cara dan sistem yang berbeda. Oleh karena itu silakan lakukan analisa mandiri, analisa Anda sendiri untuk mendapatkan suatu kesimpulan, dan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan pertimbangan atau edukasi. Baik, kita akan lihat dulu sebelum ke laporannya, kita akan melihat dulu saham BUZZ ini apa ya. Saham. Kayak BUZZ. PT BUZZ-LAN Indonesia, harga sekarang ini sangat di bawah ya. BUZZ-LAN harganya Rp75. Kantor pusat Indonesia, karyawannya hanya 25 orang ya. Oke, kita cek lagi ke bawah. BUZZ saham bergerak di bidang apa? Fokus perseroan adalah pengembangan dan penyewaan gudang dalam bentuk build to suit and general warehouse. Gudang yang dimiliki perseroan disewakan untuk berbagai industri, umumnya untuk kebutuhan fast moving consumer goods, perdagangan komoditas, dan penyedia 3PL, third party logistik. Jadi perusahaan ini bergerak dalam bidang pengembangan dan penyewaan gudang ya, untuk perusahaan-perusahaan penyimpanan sementara ya, sebelum dibawa dan ini untuk pihak ketiga ya. Oke, cek lagi bagaimana apa. Kami telah membangun gudang untuk berbagai industri seperti konsumsi fast moving, minuman, perdagangan komoditas, dan penyedia 3PL ya. Gudang untuk barang konsumsi fast moving yang bergerak dalam tempo cepat ya. Barangnya harus segera dipindahkan maksudnya. Nah, jadi istilah tempat transit ya, penyimpanan sementara untuk transit ya. Ini bulan Juli 2023, 4 hari yang lalu, laba BUZZ-LAN melesat melonjak 495% pada 2023. Jadi sini labanya melonjak 495%, hampir 5 kali lipat ya. Anggap 5 kali lipat. Berkah dari pemulihan sektor properti, BUZZ catatkan pertumbuhan laba hampir 6 kali lipat. BUZZ-LAN Indonesia pada PD okupansi gudang naik jadi 100% 2023. Ini Januari ya. BUZZ Indonesia gunakan dana IPO beli aset tanah dan bangunan. Oke. 1 bulan yang lalu BUZZ menjajaki ekspansi pergudangan di Jabodetabek. BUZZ kejar ekspansi di 2024 mulai layak koleksi. Bos emiten gudang ini mundur, kenapa? Oke, next kita cek lagi berita sudah, gambar. Ini pergudangan ya, tempat penyimpanannya di sini. Ini salah satu contoh pergudangannya. Terus ini akuisisi gudang 97 miliar. Oke. BUZZ-LAN. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Namun pembahasan saya kali ini tidak lagi secara panjang, saya lebih kepada hasil saja lagi ya. Pembahasan saya lebih kepada hasilnya. Jadi data-datanya sudah didapatkan, data-data angkanya didapatkan, kita langsung kepada simpulan saja ya.
Simpulan pembahasan. Baik, datanya sudah didapatkan semuanya, kita tinggal mengambil kesimpulan saja ya. Dari data yang kita dapatkan di sini, untuk nilai perusahaan, ini perusahaannya kita simpulkan bahwa dia bertumbuh kembang ya, bertumbuh kembang karena diskonnya 37%. Kemudian untuk valuasinya murah ya, bahkan sangat murah karena diskonnya 77%, ya sangat murah. Namun sayangnya perusahaan ini mungkin karena baru IPO, bisa saja baru IPO, masih belum membagikan dividen ya, belum membagikan dividen. Dan kita berharap nanti di RUPS akan ada perubahan ya. Jadi di sini kita terus dulu tanpa dividen. Tapi nanti kita berharap di RUPS-nya, ini kita tunggu-tunggu ya, RUPS-nya nanti ada istilahnya gini, keputusan bahwa perusahaan membagikan dividen. Nah, maka ini sangat bagus. Kemudian juga untuk ketahanan perusahaan, hutangnya itu ada 20% yang berbunga, tanggungan-tanggungannya 43%. Jadi kita simpulkan bahwa perusahaan ini hutang aman. Kemudian saham yang beredar di masyarakat yang dijual ke retail yang dengan kepemilikan di bawah 5% itu hanya 21% ya, hanya 21%. 1/5 saja yang dibagi ya, yang dijual ke masyarakat. Berarti kita dapat menyimpulkan pengendali bukan retail, karena pengendali yang di jumlahnya kurang dari 5% itu minoritas saja ya, tidak banyak. Kemudian data terakhir yang kita cek adalah saham yang bisa ditradingkan secara langsung di bursa efek itu hanya 21%. Berarti di sini saham yang ditradingkan di bursa itu kemungkinan besar adalah saham yang memang berada di retail tadi ya. Jadi simpulannya adalah pengendali tidak trading ya. Saham yang dimiliki oleh pengendali itu tidak berupa saham reguler, bukan non-market, artinya tidak tersedia untuk dijual belikan. Berarti pemilik atau pengendali percaya bahwa perusahaan ini baik dan mereka tidak terlibat untuk menjual atau belikan saham mereka ya. Jadi ini menjadi poin bagusnya. Jadi simpulan kita adalah kalau perusahaan ini sedang bertumbuh kembang, dia bisa bagger sampai multi bagger, ada kemungkinan besar. Kemudian juga sahamnya sekarang di valuasi yang sangat murah, bahkan sangat murah sekali. Kemudian juga ketahanan perusahaannya sangat baik, dan saham yang beredar di masyarakat hanya 21%. Tetapi nilai minusnya adalah bahwa perusahaan ini tidak atau belum membagikan dividen. Jadi kesimpulan kita bahwa kita menunggu dividen ada. Ini maksudnya kapan? Kita menunggu dividen ada kapan? Kita tunggu atau kita jadikan watchlist dulu. Kita tunggu bila ada berita RUPS-nya, kemudian kita ikuti RUPS-nya. Bila memang nanti ada perubahan di keputusan RUPS bahwa ada dividen dan dividennya sesuai, maka kita boleh masuk di sini ya. Jadi sekali lagi kita menentukan masuk atau tidaknya menunggu laporan ada perubahan dividen ya. Itu yang paling penting, karena investor itu tidak membeli saham kecuali ada dibagikan dividen, karena dividen adalah bukti bahwa
perusahaan peduli dengan investor dan bukti bahwa keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu memang ada duitnya. Percuma saja ada laporannya keuangannya baik, semuanya bagus, tapi duitnya tidak ada, ya. Baik, kemudian bagaimana kalau sudah harganya melambung? Saya kira tidak masalah karena harga sekarang ini baru diskonnya 77%, itu akan sangat lama untuk bisa dia ke nilai wajarnya, ya. Baik, demikian. Yang terakhir adalah setelah ini tentu saja kita harus mengecek ECG-nya. Apakah perusahaan ini, baik perusahaan ataupun manajemennya, tidak bermasalah atau bersangkut paut kasus hukum baik kriminal ataupun perdata, ya. Nah, karena itu silakan dicek lagi. Bila dirasa sangat bagus, silahkan jadikan watchlist dan tunggu laporan bahwa ada di ROPS ada pembagian dividen. Oke, demikian. Bila KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.